Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah PUDK kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hujan asam. Selanjutnya perkenalan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Maisan Aura Irenpa, Fitri Wulandari, Widya Sri Murni, Mufti Ahsanul Ramadan, dan Rishananda Kalila. Selanjutnya masuk kepada pengertian dari hujan asam itu sendiri. Hujan asam adalah fenomena lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap ekosistem, infrastruktur, dan kesehatan manusia. Istilah ini merujuk pada presipitasi dengan tingkat keasaman yang lebih tinggi dari normal, yang disebabkan oleh emisi gas-gas tertentu yang bereaksi dengan air di atmosfer. Fenomena ini telah menjadi perhatian global sejak abad ke-20 karena kontribusinya dalam kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Untuk pengertian secara ilmiah, hujan asam itu didefinisikan sebagai bentuk presipitasi atau seperti hujan, salju, kabut, atau embun dengan pH-nya yang di bawah 5,6. Normalnya, air hujan memiliki pH sekitar 5,6 karena adanya karbon dioksida yang larut dalam air, membentuk asam karbonat lemah. Hujan asam terjadi ketika polutan udara seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya di atmosfer untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Selanjutnya itu ada penyebab dari hujan asam. Nah, asamnya hujan ini tuh dikarenakan kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan itu memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. Lalu sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam, sulfat, dan nitrat. Unsur-unsur itu kemudian bercampur dengan air atau bahan lainnya sebelum jatuh ke permukaan bumi atau tanah. Nah, penyebab dari hujan asam itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu penyebab alami, yang kedua itu penyebab antropogenik atau buatan. Nah, contoh dari penyebab alami. Yang pertama itu ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu menghasilkan emisi sulfur dioksida yang cukup besar atau signifikan. Lalu yang kedua itu proses biologis. Contohnya dari proses biologis alami ini tuh seperti dekomposisi organik yang menghasilkan gas sulfur. Lalu yang ketiga itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini tuh menghasilkan gas nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Nah, yang kedua itu penyebab antropogenik atau buatan atau karena aktivitas manusia. Yang pertama yaitu pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pembangkit listrik ini tuh menggunakan batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar utama. Emisi yang dihasilkannya yaitu sulfur dioksida. Lalu yang kedua itu industri. Proses industri seperti smelting logam dan produksi semen itu menyumbang emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Lalu yang ketiga itu transportasi. Emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil itu menghasilkan nitrogen oksida dalam jumlah yang cukup banyak atau signifikan. Lalu yang terakhir itu pertanian. Penggunaan dari pupuk nitrogen dapat menghasilkan gas amonia yang berkontribusi terhadap pembentukan hujan asam. Baiklah, selanjutnya dampak hujan asam. Dampak hujan asam ini yang pertama yaitu dampak terhadap manusia, yaitu yang pertama adanya gangguan pernapasan. Hujan asam terbentuk dari gas SO2 dan NOx yang bercampur dengan uap air di atmosfer. Gas-gas ini dapat kembali ke udara sebagai partikel halus, itu seperti aerosol. Jika terhirup, partikel tersebut mengiritasi saluran pernapasan dan memicu asma, bronkitis, hingga penyakit paru-paru kronis. Yang kedua, adanya kontaminasi air minum. Hujan asam yang jatuh ke sungai, danau, atau waduk bisa melarutkan logam berat dari tanah maupun pipa. Jika air tersebut dikonsumsi tanpa pengolahan, dapat menyebabkan keracunan dan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia.
Yang kedua yaitu dampak pada lingkungan. Yang pertama, adanya kerusakan ekosistem perairan. Hujan asam menurunkan pH air di danau atau sungai. Air yang terlalu asam membuat ikan, plankton, dan organisme air lainnya sulit bertahan hidup, sehingga ekosistem perairan terganggu. Yang kedua, ada degradasi tanah. Air hujan yang asam melarutkan mineral penting dalam tanah, seperti kalsium dan magnesium, sehingga kesuburan tanah berkurang. Tanah juga bisa tercemar logam beracun, misalnya aluminium, yang berbahaya bagi tanaman. Selanjutnya yaitu ada kerusakan hutan. Daun pohon yang terkena hujan asam akan rusak, yaitu yang ditandai dengan daun yang menguning dan berlubang, sehingga menghambat fotosintesis. Dalam jangka panjang, pohon menjadi lemah dan rentan terserang penyakit atau mati, yang berakibatkan pada rusaknya ekosistem hutan. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan yang sensitif terancam punah. Spesies tertentu sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang stabil. Penurunan pH air dan tanah membuat ikan, amfibi, serta tanaman tertentu tidak bisa beradaptasi, sehingga populasinya menurun. Hal ini bisa memicu kepunahan spesies sensitif dan mengganggu rantai makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan untuk hujan asam itu sendiri. Jadi, untuk penanganan hujan asam ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan melakukan pengurangan emisi polutan. Yang kedua, dengan melakukan kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, melakukan rehabilitasi lingkungan. Dan yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan emisi polutan dan juga kebijakan dan regulasi. Untuk pengurangan emisi polutan yang dilakukan dapat dengan cara, contohnya pertama, satu, teknologi pembersihan gas buangan, yaitu dengan cara penggunaan scrubber pada cerobong asap industri agar dapat mengurangi emisi dari SO2 sendiri. Yang kedua, contohnya seperti melakukan pembakaran atau pengganti bahan bakar yang dilakukan bersih, yaitu dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan sumber energi yang dapat diperbarukan. Seperti contohnya mengganti seperti angin, matahari, dan juga hidro. Yang ketiga, dapat melakukan pengganti kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya seperti menggalakkan penggunaan kendaraan listrik dan juga mengganti selalu menggunakan transportasi umum agar dapat mengurangi emisi NO2. Lalu, ada kebijakan dan regulasi. Jadi untuk kebijakan dan regulasi ini yang dapat dilakukan pertama, satu, perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional ini tertuju pada perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Konvensi Lintas Batas Polusi Udara Jarak Jauh atau LRTAP, yaitu dengan cara mendorong negara-negara untuk dapat mengurangi emisi gas dan penyebab dari hujan asam itu sendiri. Lalu, yang kedua ada standar emisi, yaitu dengan melakukan pada pemerintahan dapat menetapkan batas emisi untuk industri dan juga kendaraan bermotor. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wulan tadi, yaitu bagaimana penanganan untuk hujan asam. Saya akan menjelaskan penanganan hujan asam di bidang rehabilitasi lingkungan, pendidikan, dan kesadaran publik. Nah, pertama itu penanganan di bagian rehabilitasi lingkungan itu bisa kita lakukan pertama itu pengapuran, yang mana kita melakukan penambahan kapur ke tanah dan badan air untuk menetralkan keasaman dari hujan tersebut. Yang kedua yaitu reboisasi, yang mana kita melakukan penanaman ulang terhadap pohon-pohon yang sudah dirusak atau ditebang kembali untuk bertujuan memulihkan ekosistem tersebut. Lalu selanjutnya itu pada bidang pendidikan dan kesadaran publik ada kampanye lingkungan, yang mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab dan dampak hujan asam melalui pendidikan dan kampanye. Lalu selanjutnya itu ada peran individu, yang mana mendorong individu untuk mengurangi jejak karbon mereka melalui langkah-langkah seperti hemat energi, penggunaan transportasi umum.